Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, seringkali kita menyaksikan kebesaran Allah dalam hidup kita, yang membuat kita sangat terkagum dan bersyukur atas kebaikannya. Seringkali hal ini tidak dapat kita duga dan mengerti. Hal yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah memuji Allah dan mengucap syukur. Semakin kita terus bersyukur, semakin hati kita akan terus dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Matius pasal 17 ayat 1-13 tentang kemuliaan Yesus. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama Matius 17 ayat 1-13. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu itu mereka turun dari gunung itu. Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang-orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikianlah juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah firman Tuhan. Saudara seiman, pada saat saya membaca pasal ini ada yang menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa Yesus hanya membawa 3 orang muridnya untuk menyaksikan saat yang bersejarah ini? Saat dia dimuliakan. Tidakkah lebih baik semua murid-muridnya dan para pengikutnya ada dan ikut menyaksikannya? Sehingga mungkin akan semakin banyak yang percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias yang telah Tuhan janjikan dan anak Allah seperti yang dia katakan. Kalau saudara ingat bahwa Allah Bapa di sorga juga berfirman dari sorga pada saat Yesus selesai dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 17 menuliskan, "Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara, saya tidak tahu jawabannya kenapa hanya 3 dari muridnya, yaitu Petrus,
Yakobus dan Yohanes yang dipilih menjadi saksi momen bersejarah ini. Namun Alkitab menjelaskan bahwa mereka sangat dekat dengan Yesus. Di saat itu mereka melihat kemuliaan Allah yang terwujud pada tubuh Yesus Kristus. Kehadiran Musa mewakili akan hukum Taurat Allah, sementara Elia mewakili nabi-nabi Allah. Segala nubuatan Yesus tentang kematian dan kebangkitannya akan digenapi. Dan di saat itu percakapan tentang hal ini sedang berlangsung di antara mereka. Saudara seiman, sangatlah jelas rencana Allah Bapa akan keselamatan umat manusia melalui kematian dan kebangkitan anaknya yang tunggal. Bagi ketiga murid, penampakan ini merupakan sesuatu yang akan menguatkan iman mereka, karena mereka akan menghadapi pertentangan dalam membela dan meneguhkan kesaksian mereka akan Yesus Kristus. Pada saat itu terlihat sekali kemuliaan Allah yang terjadi pada tubuh Yesus, yang tidak pernah dibayangkan oleh murid-muridnya. Petrus sangat bersukacita dan ia mengusulkan untuk membangun 3 kemah, yaitu untuk Yesus, untuk Musa, dan untuk Elia. Petrus menempatkan Yesus sejajar dengan Musa dan Elia. Namun segera terdengar suara Tuhan dari sorga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Hal ini membuat mereka ketakutan dan segera bersungkur, mungkin juga bersujud. Yesus adalah Allah bagi Musa dan Elia. Segera Yesus memerintahkan ketiga muridnya untuk bangkit dan tidak takut akan apa yang telah mereka alami. Dia juga memerintahkan untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun sebelum dia dibangkitkan. Saudara, kalau dikatakan Musa sebagai perwakilan atas hukum perjanjian lama, yaitu hukum Taurat Allah, maka Elia sebagai perwakilan para nabi yang melindungi dan meneguhkan hukum Allah. Yesus telah menggenapi hukum Allah dan nubuatan kitab para nabi tentang dirinya. Matius 5 ayat 17 tertulis, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukanlah untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Saudaraku seiman, ayat ini merupakan hal yang penting untuk kita pelajari, bahwa ada yang tertulis dalam Alkitab, semua mengarah kepada kedatangan Yesus di dunia ini. Kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya kembali ke surga dan akan datang kembali untuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi ini. Oleh sebab itulah penampakan akan kemuliaan Yesus di atas gunung ini memberikan harapan akan perwujudan kemuliaannya pada saat dia datang kembali. Dia telah mengalahkan dosa dan kematian. Hal yang indah dari kejadian ini yang saya pelajari adalah Yesus tidak meninggalkan ketiga muridnya begitu saja, saudara. Namun dia terus bersama-sama mereka, mengajarkan mereka sampai pada saat kematiannya dan kebangkitannya. Bahkan setelah dia bangkit kembali, dia menampakkan diri pada mereka dan pada banyak orang-orang percaya untuk menguatkan iman mereka, saudara. Segala harapan mereka tidak akan pernah punah, bahkan semakin dikuatkan, bahwa Yesus adalah Mesias Allah yang telah dijanjikan Allah Bapa di surga. Demikian pula dengan orang-orang percaya, akan ada kehidupan yang kekal bagi mereka yang telah dijanjikan Allah. Jadi kematian bukanlah hal yang harus ditakutkan bagi orang-orang percaya, karena mereka akan hidup bersama-sama Yesus Kristus di alam yang kekal. Saya akan tutup pelajaran singkat ini dengan cerita tentang nenek saya yang telah lama pulang kembali kepada Tuhan Allah. Ia seorang Kristen yang taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Saya sering melihatnya membaca Alkitab dan bernyanyi memuji Tuhan. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia sering berkata pada saya
bahwa ia sangat rindu sekali bertemu dengan Tuhan Yesus yang sangat ia cintai. Pada waktunya Tuhan memanggilnya pulang. Saudara seiman, akan ada kerinduan bagi kita orang-orang percaya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena hanya Dialah yang memberikan ketenangan hati dan damai sejahtera Allah. Mereka tidak terlibat jauh akan hal-hal duniawi. Dan selama mereka hidup di dunia ini, mereka ingin melakukan yang terbaik yang dapat memuliakan Allah. Mereka tidak akan hidup mengejar ambisi duniawi, dan pemikiran mereka tertuju pada hal-hal sorgawi. Hal ini bukan berarti hidup masa bodoh dengan urusan dunia dan tidak mau bekerja dan bertanggung jawab. Namun sebaliknya, segala yang mereka lakukan selalu bertujuan untuk memuliakan Allah kita Yesus Kristus. Marilah saudaraku, mari kita renungi hati dan kehidupan kita. Apakah segala yang kita lakukan hanya untuk memuaskan diri pribadi, ataukah untuk memuliakan Tuhan karena kita mencintainya? Mari saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang agung dan penuh kasih. Kembali kami datang padamu di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa atas segala kasih dan pengampunan-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur atas waktu yang Kau berikan di pagi hari ini untuk kembali mempelajari firman kebenaran dalam pimpinan Roh Kudus. Ajari kami Allah untuk memusatkan hati dan pikiran kami pada hal-hal sorgawi yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu dalam setiap hal yang kami lakukan dalam hidup ini Bapa. Biarlah kiranya hati kami akan terus dipenuhi dengan cinta kasih kepadamu ya Allah, sehingga kami dapat terus bertumbuh dalam kasih dan kebenaran. Kami berdoa Allah, apabila ada di antara kami yang masih ragu akan segala janji-janji-Mu Allah, ampuni dosa kami. Kiranya beri keyakinan yang menguatkan iman bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mengikuti pelajaran Alkitab pagi ini. Saya Nini Brady berharap. Amin saudara, terima kasih telah mengikuti pelajaran Alkitab pagi ini. Saya Nini Brady bersama Suara di Bukit berdoa agar kasih dan damai sejahtera Allah selalu bersama saudara. Silahkan share dan subscribe apabila saudara belum subscribe. Sampai berjumpa kembali di video Suara di Bukit minggu depan. Terima kasih.